Saudara sekalian, hari ini hari Rabu Prapaskah, minggu kedua, dan dalam hari itu kita diajarkan untuk mengubah secara total cara hidup kita. Dalam bacaan pertama kita dengar bagaimana Yeremia menderita. Yesus juga dalam Injil mulai dengan mewartakan bahwa dia sendiri akan menderita, ditangkap, dibunuh, dan pada hari ketiga bangkit. Dan pas pada waktu itu ada mama dari Yakobus dan Yohanes, mama dari anak-anak Zebedeus yang datang minta sesuatu dari Yesus. Dan apa yang dia minta? Supaya anak-anaknya bisa menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Yesus jawab, apakah kamu mengerti apa yang kamu minta? Siapkah kamu minum piala yang harus saya minum, yaitu penderitaan salib? Dan mereka tiga, mama dan dua anak-anaknya, jawab, kami sanggup. Ternyata nanti waktu Yesus akan disalibkan, di dekat salibnya ada mama dari dua anak itu. Tetapi Yohanes dan Pembaptis, Yohanes dan Yakobus sudah lari. Tentu nanti mereka akan kembali dan mereka juga akan menderita, menjadi korban. Tetapi untuk sementara, si ibu itu yang lebih setia pada janjinya. Kalau dia datang untuk minta itu, berarti dia sudah termasuk wanita-wanita yang dari Galilea mengikuti Yesus. Dan perubahan total dari hidup itu bisa kita lihat dalam orang yang boleh kita peringati pada hari ini. Peringatan fakultatif tetapi yang menarik, yaitu memperingati Yohanes Deo, Yohanes milik Allah. Seorang yang lahir pada tahun 1495 sebagai anak dari keluarga miskin. Dia sendiri menjadi kadang-kadang gembala domba, kadang-kadang tentara, kadang-kadang tukang di toko. Kosong hidupnya. Waktu dia berumur 40 tahun, dia mulai mendengar suatu khotbah dari seorang misionaris, Yohanes dari Avila, yang justru mengubah hidupnya. Dan dibimbing oleh Yohanes dari Avila itu, dia menjadi orang yang selalu berdoa, mati raga, dan menyadari bahwa begitu banyak orang miskin yang tidak bisa diobati karena tidak ada duit. Maka Yohanes Deo mendirikan suatu rumah sakit sederhana untuk orang yang justru tidak bisa membeli obat atau membayar dokter, tabib. Dan ya, ada beberapa orang yang datang bergabung dengan dia dan diciptakan suatu kongregasi baru, kongregasi dari bruder-bruder dari Santo Yohanes Deo. Dan mereka dirikan rumah sakit yang namanya Fate Bene Fratelli, berarti lakukan yang baik untuk orang lain, ya saudara. Dan yang menarik dalam hal itu untuk kami Vincentian ialah bahwa waktu Vincentius Apollo yang pulang dari perbudakannya di Afrika, yang tinggal beberapa tahun di Avignon dan akhirnya pindah ke Roma, dia bertemu dengan frater-frater dari
Yohanes Adeo, dan dia memuji caranya berkarya. Dan waktu dia pergi ke Paris pada akhir tahun 1608, dia bekerja untuk Ratu Marguerite yang sudah diceraikan oleh Raja Andricus pertama. Dia bekerja sebagai orang yang membagikan derma ke rumah sakit, antara lain ke rumah sakit yang didirikan di Paris oleh frater-frater dari Yohanes Adeo. Dan di situ hampir setiap hari dia bertemu dengan mereka. Dan waktu pada tahun 1617 Vincentius menjadi pastor paroki di Châtillon-les-Dombes dan mendirikan Nyonya Caritas. Dalam peraturan pertama untuk Nyonya Caritas, dia menulis persaudaraan ini akan dinamai persaudaraan Caritas untuk meniru rumah sakit dari Caritas yang berada di Roma, yaitu dari Yohanes Adeo. Dan orang-orang yang akan menjadi anggotanya adalah wanita-wanita yang melayani kaum miskin, yaitu Nyonya Caritas. Dan pada akhir tahun 1618, waktu Santo Vincentius ditugaskan untuk meneruskan karya itu, selalu yang contoh teladan dari orang kudus itu, yaitu Yohanes Adeo, yang menjadi pelayannya, yang menjadi teladannya untuk tetap melayani orang yang sakit, orang miskin yang tidak bisa membayar pengobatannya. Inilah yang sangat menarik, dan itu yang bisa kita pikirkan untuk hari ini. Saya tutup justru dengan doa dari misa untuk peringatan Yohanes Adeo. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memenuhi hati Santo Yohanes Adeo dengan semangat belas kasih. Semoga kami melaksanakan karya belas kasih dengan hati yang suci murni, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu